ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Para muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menambah amal-amal kita, memperbaiki niat-niat kita, ya, memperbaharui syahadat kita. Jadi kita masih diberi waktu untuk meneruskan hidup ini, sehingga jangan lupa setiap saat kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Mulai dari bangun tidur sampai akan tidur lagi, jangan pernah lupa mengucapkan Alhamdulillah, atau banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah. Tidak dapat apa-apa saja mengucapkan Alhamdulillah. Hanya mendapat satu teguk air gini saja kita ucapkan Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita ini sementara sambil menunggu kawan-kawan yang mudik, kira-kira minggu depan mungkin baru pada pulang itu insyaallah ya. Jadi saya akan lanjutkan menelusuri ayat-ayat yang pernah kita pelajari pada masa yang lalu. Dan terakhir kita lompat dari surat ayat Ali Imran ayat 85 ke 132, tapi ada yang terlewati yaitu ayat 91, ayat yang penting ini. Surat Ali Imran ayat 91 itu berbicara tentang orang-orang munafik. Nah ini pertama kali Allah bicara dalam surat Ali Imran ayat sebelumnya itu kan. Ini kan surat Ali Imran ini kan turunnya kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani yang datang kepada Nabi karena mereka ingin ketemu, ingin diskusi, dalam tanda petik diskusi dengan Nabi kita, ingin tahu apa sih ajaranmu itu Muhammad? Ajaranmu itu apa? Coba kamu terangkan. Ya, setelah mereka minta begitu, Nabi membacakan surat ini. Allah turunkan surat Ali Imran dari ayat 100. Dari ayat 1 sampai ayat 80-an. Termasuk ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Afa ghaira, apakah maka selain dinillah agama Allah yang yabghuna mereka maui, mereka cari. Apakah kalian mencari agama selain Allah? Wahai manusia, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, apa kalian maunya itu agama yang selain agama Allah? Padahal di dunia ini inna dina, sudah lewat ayatnya, sesungguhnya agama indallahi, di hadapan Allah,
di dunia ini, ketika masih di dunia ini loh Pak. Ketika masih di dunia ini saja Allah menyatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di hadapan Allah adalah Islam. Berarti selain Islam itu di hadapan Allah. Di hadapan Allah, saya ulangi berkali-kali. Bukan di hadapan manusia. Itu adalah bukan agama. Di hadapan selain Allah, boleh jadi selain Islam itu adalah ada agama selain Islam. Tapi kalau di hadapan Allah, agama itu cuma Islam. Lalu Allah bertanya sekarang, apakah maka selain agama Allah yang mereka cari, yang mereka maui, mereka ingini, walahu padahal kepadanya lah, wa dan lahu kepadanya, ya, kepada Allah, aslama telah menyerah, telah Islam. Jadi Islam itu kata-kata aslama itu artinya kan menyerah. Orang Islam adalah orang yang menyerah. Menyerah kepada siapa? Menyerah kepada Allah. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, dia menyerah kepada Allah tuh. Angkat tangan kok. Kalau di dalam apa namanya peperangan itu, angkat tangan. Gini kok. Ya, musuh ini orang pada perang nih. Ukraina sama Rusia belum selesai nih. Katanya Rusia sudah mengatakan menang. Ukraina membantah, belum menang. Rusia sudah merayakan hari kemenangan tanggal 9 Mei. Atau menang betul apa belum? Masih perang terus ya? Nah, angkat tangan itu kan gini. Ketika kita sholat, Allahu Akbar itu sudah angkat tangan, sudah menyerah sama Allah sudah. Mau diapakan saya ini ya Allah? Saya terima ya Allah. Sampai hamba mohon kepada Engkau ya Allah, kepada Paduka ya Allah, yang baik-baik saja. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait. Itu kita berdoanya begitu. Minta diberi yang baik-baik dan berlindung dari qadha yang tidak baik, takdir yang tidak baik. Nah, meskipun kita sudah berdoa, doa-doa kita ada yang dikabulkan di dunia ini, ada yang enggak dikabulkan di dunia ini, nanti di akhir baru dikabulkan. Ya, makanya kita sudah berdoa minta jangan sakit. Di antara kita masih ada yang sakit. Berarti doanya belum dikabulkan. Bukannya tidak dikabulkan, belum. Allah itu sudah bilang ud'uni astajib lakun. Mintalah kamu kepada aku pasti akan penuhi permintaan kamu. Allah bilang begitu kok, pasti. Cuma kadang-kadang kita nggak ngerti. Ya, kita minta sehat, dikasih sakit. Ini Allah gimana sih? Aku minta sehat, kenapa dikasih sakit? Allah kasih di tempat yang lain, yang sampean tidak sadari. Itu seringkali begitu. Allah itu selalu memberi kok apa yang kita minta. Makanya saudara harus percaya penuh pada Allah, 100%, bulat-bulat. Nah. Jangan kalah sama itu Komjen siapa kan? Dharma siapa yang bicara tentang COVID-19 itu. Dan tatanan dunia baru ini. Jadi dunia ini akan dikuasai oleh segelintir manusia saja dan semuanya harus mengikuti mereka. Dan semua manusia akan dijauhkan dari agamanya. Itu program tatanan dunia baru. Itu orang Nasrani loh itu. Ya. Atau dia sudah mengalah mungkin sekarang. Nasrani itu bisa ngomong begitu loh. Dalam kepercayaan Nasrani ada Dajjal juga. Tapi namanya bukan Dajjal. Ya, jadi saudara sekalian kembali ke sini. Kalau kita sudah Islam, berarti kita sudah menyerah kepada Allah.
Nah, Allah bertanya, apakah maka selain agama Allah yabghuna yang mereka maui, yang mereka cari, walahu dan kepadanya atau padahal kepadanya aslama telah Islam telah menyerah mau fis samawati. Jadi saya ulangi Pak ya. Dari kata wa, kalau ada wa gini nih, ini berarti ini ada kalimat yang bersambung, ada kalimat sambungan. Jadi wawu di situ kalau kita sudah pernah sedikit-sedikit aja, enggak usah banyak-banyak. Sudah pernah sedikit-sedikit belajar bahasa Arab, kita akan tahu di ayat yang disebut oleh Allah di sini ayat 91 ya. Ini apa namanya? Wawunya ini wawu apa? Ya. Ada yang mengatakan wawu ini wawu istiqnafiyah. Ini jadi wawu ini permulaan kalimat. Afa ghaira dinillahi yabghun. Diawali dengan huruf istifham. A, apakah? Fa. Ini ada yang bilang huruf istiqnafiyah. Fa ini huruf permulaan. Maka, apakah maka ghaira, ini isim mansub dalam bentuk mansub. Kalau isim mansub itu salah satunya pasti itu mungkin maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Ada maf'ul li ajli, ada maf'ul ma'ah dan sebagainya, ada macam-macam tuh. Ada berapa belas itu ya? 11 atau 13 itu. Yang mansubat. Ya, jadi apakah maka selain ghaira dinillah, ghaira dini, ini susunan mudhaf ilaih ya. Apakah maka selain agama apa? Dinillah, agama Allah. Nah, berarti di sini betul nih maf'ul bih ini. Ghaira sini adalah maf'ul bih ya. Sehingga kalau ini apa namanya sebagai maf'ul bih harus ada fi'il dan fa'ilnya. Fi'il dan fa'ilnya yang mana? Ini yabghun. Fi'ilnya yabgha. Yabghu ya, bukan yabgha. Yabghu. Ya, yabghu. Fi'il mudhari' marfu'. Semua kalimat dalam bahasa Arab itu asalnya adalah marfu, baik isim, fiil maupun apa namanya satu lagi huruf itu pokoknya marfu asalnya. Fiil dan isim itu asalnya semuanya itu marfu. Kalau huruf kan mabni ya. Jadi dia mabni, dia tidak bisa terkena berubah jadi marfu, mansub maupun majrur enggak bisa. Mabni. Nah, isim-isim yang mu'rab yang tidak mabni itu baik pada fi'il maupun isim asalnya itu adalah semuanya marfu, sehingga huruf terakhirnya harus di dhammah. Dari kata bagha fi'il mudhari madinya, kemudian yabghu. Yabghu itu fi'il mudhari'nya. Lalu ada wawun nun. Nah, ini fa'ilnya ini. Ya, apakah maka selain apa namanya agama Allah yang mereka ingini, yang mereka maui? Artinya manusia ini ditanya, apa manusia ini kalian semua, mereka semua ini Muhammad maunya itu kepada selain agama Allah? Padahal padahal kepada dia Allah aslama telah menyerah manfis samawati, siapa saja yang ada di langit wal ardi dan di bumi. Jadi man siapa saja, makhluk apa saja atau siapa saja, baik malaikat, baik bangsa jin maupun makhluk-makhluk Allah yang fis samawati di langit ya, wal ardi, wawunya kembali ke wa fil ardi gitu. Makanya ini bunyinya sama. Nanti saya kadang-kadang saudara ketemu dengan ayat Quran yang was samawati bukan wal ardi wal ardo. Ada nanti ketemu.
Perhatikan itu tanda-tanda baca itu. Itu kalau ada perubahan bunyi tanda baca, berarti perubahan maknanya terjadi di situ. Makanya kita mulai lebih dalam mempelajari ayat-ayat Quran ini. Ini bentuk as-samawati kan fiil isim ma'rifat majrur kan. Ketemu lagi dengan al-ardi isim ma'rifat majrur. Pelajaran bahasa Arab ini. Hari ini kan hari Selasa. Ya. Selasa harusnya bahasa Arab ya. Ya toh? Kamis sekarang, dipindah Kamis ya. Ya, itu. Nah, ini jadi ini berarti ini wawu ini wawu penghubung, wawu ataf, kembalinya ke sini. Man fis samawati wa man fil ardi, begitu maknanya. Siapa saja yang ada di langit, baik malaikat maupun jin dan makhluk-makhluk lainnya yang kita tidak tahu. Barangkali betul di sana di angkasa sana ada apa yang namanya alien itu, mungkin ada betul itu. Barangkali ya, kita enggak pernah lihat kok. Kata orang-orang Amerika itu. Dan saudara, ternyata Amerika bikin film melalui produsennya Hollywood. Itu mereka bikin itu, apa yang dibikin di film itu nanti akan terjadi itu. Itu rencana mereka semua. Elit global, elit dunia ini. Jadi dunia ini dikuasai oleh segelintir orang saja, Pak. Sama di Indonesia ini hanya dikuasai oleh segelintir orang. Nah, yang jadi presiden, jadi menteri, jadi panglima, jadi kapolri itu pion-pionnya aja yang dimainkan oleh pemilik semuanya ini. Jadi kita ini dieksploitasi saja. Ya. Nah, jadi ya begitu ya. Makanya kita masih punya Allah, kita jangan patah semangat. Oke lah orang bilang begitu. Tapi kalau Allah mau bikin ini berubah, sebentar aja berubah ini. Allah gampang saja merubah tatanan dunia yang seperti apapun. Dan dunia akan selalu berulang sejarahnya ini. Sejarah dunia ini akan sama terus. Dulu ada Nabi Musa, ada Fir'aun, nanti akan ada juga orang yang seperti Nabi Musa, musuhnya Fir'aun. Akan ada terus itu sepanjang dunia ini ada. Sampai hari kiamat, sampai nanti datang Dajjal. Nah, ketika nanti Dajjal sudah datang, yang bisa mengalahkan Dajjal itu cuma Isa Al-Masih alaihissalam. Isa Al-Masih belum turun, Dajjal masih berkeliaran. Ya, kembali ke sini ya. Padahal siapa saja yang ada di langit dan ada di bumi semuanya itu menyerah kepadanya, menyerahnya tau'an, nah ini hal. Ya, tau'an dalam keadaan taat, nurut, wa karhan dan dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan ia menurut memang tunduknya itu karena menurut, ada yang tunduknya karena terpaksa. Tapi semua yang ada di langit dan ada di bumi itu tunduk kepada Allah, menyerah kepada Allah, termasuk tubuh kita ini itu menyerah kepada Allah kok. Saudara, kita tidak bisa menguasai tubuh kita loh. Enggak bisa. Menguasai diri mungkin masih bisa. Jangan marah. Ya, jangan marah. Jangan. Lagi puasa, ya, jangan marah. Kita bisa ngomong begitu. Sebentar aja itu. Habis itu nanti lupa, lepas kontrol lagi. Marah lagi kita gitu. Jadi kita tidak bisa menguasai diri kita, apalagi menguasai orang lain. Diri kita ini loh, kita atur, diri, kamu jangan sakit ya, diri, jangan sakit. Kita kepengennya jangan sakit. Tapi kalau Allah bilang sakit, ya sakit kita, Pak. Walaupun dokter enggak peduli dia, Allah enggak peduli. Mau dokter kamu, bukan dokter, sakit ya sakit. Ini memberi peringatan kepada kita semuanya. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita masih sehat. Lepas dari hari raya masih sehat, masih bisa makan enak, ya kan? Kemarin makan enak enggak? Makan enak itu, bersyukurlah kepada Allah. Itu. Ya, berterima kasih kepada Allah kita ini. Masih diberi sehat itu, masih bisa
menambah kebaikan kita, karena kebaikan kita belum cukup ya, untuk masuk surga itu belum cukup ya. Kemudian Allah mengatakan, setelah Allah mengatakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, apakah maka selain agama Allah yang mereka cari wahai Muhammad? Katakanlah, padahal kepada Allah lah telah menyerah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, baik dalam keadaan taat atau nurut maupun dalam keadaan terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, wa ilaihi dan kepada Dia Allah yurja'un, mereka akan dikembalikan. Jadi semua manusia ini nanti akhirnya akan kembali kepada Allah. Kita berasal dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Dan kita hidup di muka bumi ini, di dunia ini dengan menggunakan semua fasilitasnya Allah. Itu fasilitas Allah semua ini, udara ini yang kita hirup. Ini punyanya Allah, yang bikin itu Allah gratiskan, gak usah pakai bayar. Air itu yang kasih Allah yang bikin. Yang kalau gak ada air kita bingung. Tapi kebanyakan air juga bingung. Ya kayak kemarin itu kebanyakan air, banjir. Masya Allah, sepanjang jalan Kopi ini kok banjir, sampai Gang Kelapa ikut banjir. Depan rumah Lina itu air juga itu kayaknya. Ya, Masya Allah. Rumah dinas saya tenggelam terus tuh, rumah dinas itu. Nah, di Solo aja yang agak aman, banjir sebentar, habis itu surut. Sebentar aja itu. Karena apa namanya, jadi bon gorong-gorong. Gorong-gorong itu gedenya seperti orang berdiri gitu, kayak di luar negeri gitu di Solo itu. Tapi bikinnya lama dulu itu. Jadi kalau ada hujan deras sebentar aja hilang. Banjir tapi nanti berapa jam itu, 2 jam paling sudah surut. Itu. Nah, kembali ke sini semua Bu, Pak. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Sebagaimana mereka, baik orang Yahudi maupun orang Nasara, mereka semua pun akan kembali kepada Allah. Lalu pada ayat berikutnya Allah menyatakan, Qul amanna billah, Qul katakanlah amanna, kami telah beriman. Jadi Nabi disuruh ya Allah, Qul katakanlah Muhammad, ya, bilang kamu di hadapan pendeta, mumpung kamu di hadapan pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani itu, ajari mereka untuk mengatakan amanna billah. Kul katakanlah, ajarkanlah, ucapkanlah dan ajarkanlah kepada mereka orang Yahudi dan orang Nasara, amanna, kami telah beriman, billah kepada Allah, wama dan telah beriman kepada apa yang unzila telah diturunkan alaina kepada kami, atas kami. Kami ini orang-orang yang sudah beriman kepada Allah dan kepada yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Dan kami orang Islam ini, kata Allah menyuruh Nabi kita menyampaikan kepada semua manusia. Ini ayat ini pun perlu kita sampaikan kepada semua manusia. Sampaikan lewat televisi kah, lewat radio kah, lewat sosial media kah. Bilang bahwa kami orang Islam ini beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Al-Quran. Bukan hanya kepada Al-Quran kami beriman. Wa ma unzila, dan kami pun telah beriman kepada apa yang telah diturunkan ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan juga kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Ismail. Perhatikan Pak, Bu, ini semuanya ini hurufnya ini nama-nama orang, nama-nama Nabi ini. Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba. Ini sama bentuknya, bentuk isim nakirah ya, bentuk bukan isim nakirah nih, isim makrifat tapi isim alam, nama orang, dan dalam posisi majrur. Ini majrur semua ini karena didahului oleh huruf jar. Ala Ibrahim, bukan Ibrahimi, Ibrahima, karena nama orang isim alam itu kalau kena huruf majrur dia bukan
kasrah tapi fathah. Ini perkecualian. Hanya yang begini-begini aja. Sama ini semuanya. Artinya kami pun beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Ismail dan kepada Nabi Ishak dan kepada Nabi Yakub. Bukan hanya sampai di situ. Wal asbati. Nah, sampai di sini berubah. Tadinya Yakuba, Ishaqo, Ismaila. Di sini asbati, kena kasroh dia. Menjadi kasrah huruf terakhirnya. Kenapa? Ini wawu di sini kembalinya masih ke sini. Walal asbati, begitu. Dan juga apa yang telah diturunkan kepada asbat. Itu biasanya diartikan apa situ, Pak? Nenek moyang apa namanya? Apa biasanya diartikan apa situ? Anak-anak keturunan. Nah, kepada anak-anak keturunan itu, keturunan siapa? Keturunan Nabi Yakub. Yaitu Bani Israel itu, nabi-nabi keturunan Nabi Yakub, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Bukan hanya itu, wa ma utiya Musa, wa ma dan kami pun telah beriman kepada apa yang utiya telah diberikan Musa kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Wa Isa dan juga kami orang Islam pun telah beriman kepada apa yang telah diturunkan diberikan kepada Nabi Isa Al-Masih alaihi salam, yaitu kitab Injil. Wan nabiyuna dan juga yang telah diberikan kepada semua para nabi min rabbihim, dari Tuhan mereka, dari Rabb mereka. Bedanya kami dengan selain kami, kata Allah, bedanya kami orang muslim dengan selain muslim, dengan non muslim, bahwa kami ini la nufarriqu baina ahadim minhum. La nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan, tidak memisah-misahkan, baina diantara ahadim minhum, seorang pun dari mereka. Dari seorang pun dari para nabi Allah, baik Nabi Isa yang sebelum Nabi Muhammad SAW maupun sebelumnya lagi Nabi Musa dan para nabi Bani Israel dan Nabi Yakub dan Nabi Ishak, Ismail, Ibrahim, semuanya itu ya, keturunan Nabi Yakub itu bukan, tadi saya keliru, bukan Ismail dan Ishak, tapi nabi-nabi Bani Israel yang 12 Nabi Yusuf masuk diantaranya itu ya. Jadi kami ini tidak membedakan semua nabi yang ada itu seorang pun. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami ini kepada Dia Allah adalah muslimun, orang-orang yang menyerah. Kami ini orang-orang yang menyerah kepada Allah sudah. Nah, saudara nanti bisa lihat tafsir surat ini, tafsir ayat ini maksud saya. Tafsir ayat 100 berapa ini? 84 ya. Sebentar saya carikan sini. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan yang diturunkan kepada Ibrahim. Kitabnya namanya enggak tahu kita, pokoknya Suhuf Ibrahim itu. Suhuf Ibrahim wa Musa. Kalau suhufnya Nabi Musa, Taurat namanya. Nah, suhufnya Nabi Ibrahim apa? Kita enggak tahu, enggak diberitahu oleh Allah. Ya. Demikian juga kepada Ismail dan Ishak dan juga Yakub dan anak-anaknya, al-asbat, anak-anaknya Nabi Yakub. Dan apa yang diberikan oleh Allah kepada Musa dan kepada Isa dan kepada para nabi dari Tuhan mereka, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dalam membenarkan dan mendustakan, ya. Dan kami berserah diri kepada Dia. Wa nahnu lahu muslimun. Dalam tafsir jalan lain dikatakan kami ini kepada Allah sudah menyerahkan diri. Itu tafsir
jalan lain. Nah, kalau tafsir Kemenak lain lagi ini ya. Dan kepada Allah lah kami berserah diri. Ya, sama saja menyerahkan diri, berserah diri sama. Tapi tulus ikhlas dalam menunaikan ibadah kepadanya. Jadi begitu Pak, kita ini diajari oleh Islam ini menjadi orang yang muslim. Kita manusia semuanya, bukan hanya orang Islam sebetulnya. Semua manusia diajari dalam hidup ini supaya menyerahkan diri hanya kepada Allah saja. Jangan kepada yang lain. Lalu Allah mengingatkan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina." Waman dan siapa saja yang yabtaghi mengingini, memaui atau mencari ghairal islami selain Islam. Ya, ini mannya ini sebenarnya isim jumlah ismiyah, mannya sebagai mubtada'nya. Ya, ini semuanya khobarnya. Ini. Ya, khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah dan yang diawali dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari dengan dhamir huwa ini sebagai fi'il dan fa'ilnya, waman dan barang siapa yang ini mubtada yang fi'il mudhari'nya masuk ke sini fa'ilnya masuk ke sini dia. Ya, jadi di dalam sini ada fa'il sebagai badal dari man di sini. Wa may yabtaghi dan barang siapa dia menginginkan, memaui, mencari ghairal Islam, ini maf'ulnya selain Islam, dinan sebagai agama. Ada yang mengatakan ini maf'ul tsani, ada yang mengatakan ini badal dari al-Islam, ghairal Islam ini ya. Dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu. Di hadapan orang Yahudi dan orang Nasrani loh Pak, ayat ini dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa memaui mencari selain Islam sebagai agama dia, falan maka tidak akan selama-lamanya, lam lil abad namanya, huruf lam yang menunjukkan untuk selama-lamanya, tidak untuk selama-lamanya, itu namanya pakai lan. Kalau yang la saja itu tidak untuk satu saat saja. Falan maka tidak akan yukbala diterima minhu dari dia, dari si man ini tadi yang yabtaghi ghairal Islam dina, yang yabtaghi ghairal Islami dina, tidak akan diterima dari dia, wa huwa dan dia si man ini tadi fil akhirati di akhirat minal khosirin termasuk orang-orang yang rugi. Tuh. Nah, ini dibacakan oleh Nabi loh kepada orang Yahudi dan Nasrani loh Pak. Nabi kita sudah berdakwah kepada orang Yahudi, sudah disampaikan, sudah selesai. Perkara mereka tidak percaya itu urusan mereka sudah. Kita enggak diberi hak untuk memaksa kok. Kita tidak disuruh oleh Allah untuk memaksa orang masuk Islam, hanya dia disuruh menawarkan dan meyakinkan kepada dia Islam ini yang paling baik. Enggak ada yang di luar Islamnya yang lebih baik daripada Islam. Dan itu harus kita tunjukkan kepada semua orang. Kita sendiri menjadi orang Islam juga harus jadi orang yang baik sebagai contoh. Memang Islam itu baik. Buktinya orang-orang Islam itu baik-baik semua kok. Harus begitu. Nah, kenapa orang sampai hari ini pada enggak percaya sama Islam? Karena orang Islamnya enggak membawa misi Islam itu sendiri. Islam menyuruh kita bersatu, mereka berpecah belah. Islam menyuruh kita menawarkan Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka rubah, mereka bikin barang baru, mereka bikin bid'ah. Bukan Islam yang dibawa Nabi yang mereka tawarkan, tapi Isnus, Islam Nusantara, dan sekarang ada lagi Islam merah putih. Wah, astagfirullahaladzim. Kita ini Islam merah putih, Islam apa maneh? Kenapa enggak Islam hijau kuning gitu ya? Apa Islam
merah hijau gitu misalnya itu. Kok astagfirullah, ya itulah Pak. Makanya kalau orang nggak punya agama Pak, kalau orang dari kecil nggak diajari agama, udah nanti tuanya ngomongnya kacau sudah. Wis itu percaya sampean. Kalau anak-anak sampean tidak sampean pahamkan kepada agama, nanti gedenya mereka akan ikut arus mana yang kuat. Arus yang kuat arus Yahudi akan ikut Yahudi. Kalau arus yang kuat arus yang kuat itu arus Nasoro, ya pada ikut Nasoro mereka. Kalau yang kuat itu arus Majusi, ya akan ikut Majusi mereka. Itu. Nah, makanya kita punya kewajiban mendidik anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita kepada Islam saja. Ya. Nah, maka dari sini dikatakan di ayat berikutnya, kaifa yadillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Nah, dari sini nih mulai bicara tentang orang munafik Allah. Kaifa bagaimana yahdi akan memberi petunjuk, siapa yang akan memberi petunjuk? Allahu Allah. Kaifa yadillahu bagaimana Allah akan memberi petunjuk kauman kepada sekelompok orang, suatu kaum yang kafaru mereka kafir ba'da imanihim sesudah iman mereka. Orang yang kafir sesudah beriman disebut oleh Allah orang munafik namanya. Wa syahidu dan mereka sudah menyaksikan annar rasulah haqqun bahwasanya rasul itu adalah benar. Wa ja'athumul bayinat wa ja'athum dan telah datang kepada mereka al bayinat penjelasan-penjelasan itu. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah itu tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Nah, orang-orang munafik atau kaum yang zalim ini Allah bilang ulaika jazaohum, mereka itu balasan mereka adalah anna alaihim bahwasanya atas mereka laknatallahi wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka adalah orang-orang yang balasan mereka adalah laknat kepada mereka, bahwasanya kepada mereka laknatallah, ada laknat Allah. Jadi mereka orangnya yang dilaknat oleh Allah, wal malaikati dan mereka akan mendapatkan laknat dari para malaikat, wan nasi dan laknat dari para manusia, yakni orang-orang yang beriman, ajmain semuanya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam laknat itu. Lah, maksudnya kekal dalam neraka. Kalau orang sudah dilaknat oleh Allah, apalagi sama malaikat juga, apalagi sama manusia-manusia yang beriman, udah itu orang itu sudah pasti masuk neraka. Nah, kalau orang sudah masuk neraka, mereka akan, kalau sifatnya modelnya itu munafik, itu khalidina fiha loh, kekal di neraka loh Pak. Makanya itu jangan jadi orang munafik. Hati-hati banget kita ini. Jangan sampai jadi orang munafik. Kekal di neraka. Terus apa? La yukhaffafu anhum, tidak akan diringankan dari mereka al-azabu, azab itu, walahum dan tidak pula mereka yunzarun, tidak akan diberi tempo, tidak akan diberi waktu lagi kalau sudah mati. Tuh. Kita ini masih hidup, itu artinya masih diberi waktu oleh Allah untuk berpikir ulang atau meriset pikiran kita. Seperti HP ini kalau sudah kacau, ya Pak, sudah hang, diriset. Nah, otak kita ini mungkin satu kira juga perlu diriset, hati kita perlu diriset. Ngerisetnya bagaimana? La ilaha illallah. Banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu untuk meriset itu. Kan doa itu kalau dibaca berulang-ulang kan luar biasa itu doa itu. Ya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu zikir luar biasa itu Pak. Udah ada istighfarnya, ada kalimat tauhidnya. Nah, dan itu akan membawa kebaikan dunia maupun akhirat. Ya. Jadi semuanya manusia ini akan tidak diberi waktu lagi oleh Allah kalau sampai dia mati tidak mau bertobat,
Nah, kekal dalam neraka, tapi ada kecualiannya. Illal ladzina tabu min ba'di dzalik, kecuali orang-orang yang mereka telah bertobat. Ya, telah bertobat min ba'di dzalik, sesudah itu, wa aslahu, tandanya kita bertobat, kita memperbaiki diri. Kemarin kita salah, ditegur, jangan diulang lagi kesalahannya. Itu tanda kita memperbaiki diri. Ya. Jadi orang yang bertobat itu, bertobatnya manusia itu, bertobatnya orang itu harus diiringi dengan memperbaiki dirinya. Wa aslahu, dan mereka telah memperbaiki, yaitu memperbaiki dirinya. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di belakangnya, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir, ba'da imanihim, sesudah iman mereka, sesungguhnya orang-orang yang munafik ini tadi, tsummasdadu kufra, kemudian mereka bertambah kafir, enggak mau bertobat, tapi tambah kafir, tambah ngeyel, dikasih tahu malah tambah. Seperti Adi Armando itu, nanti saya akan lebih gila lagi. Ngomong sudah dipukuli orang itu masih bilang begitu. Ya, kalau mereka modelnya seperti itu, Allah bilang sesungguhnya orang-orang yang munafik sesudah iman mereka, kemudian mereka bertambah munafik lagi, lantuk bala taubatuhum, tidak akan diterima taubat mereka. Hati-hati Pak. Wa ulaika humuddallun, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Nah, orang-orang yang sesat kalau sudah munafik, matinya ini nanti di akhirat diceritakan oleh Allah, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir, wa matu, dan mereka mati, wa hum kufarun, sedangkan mereka matinya sebagai orang-orang kafir, falayyuqbala min ahadihim, maka tidak akan diterima dari seorang pun di antara mereka. Tidak akan diterima apanya? Mil'ul ardi dhahaba, mil'ul ardi, sepenuh bumi, dhahaban, emas, walau iftadabi, walaupun iftada, dia akan menebus dirinya bihi, dengannya. Jadi dia mau punya uang sepenuh emas di bumi, semua bumi ini berupa emas milik dia, mau disetor kepada Allah. Ya Allah, saya jangan dimasukkan neraka, ini semua milik saya serahkan sebagai tebusan diri saya. Tidak akan diterima Pak. Dan siapa juga orang yang punya emas sepenuh bumi Pak? Gak ada. Ulaika lahum azabun alim, mereka itu untuk mereka azab yang pedih, wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka dari penolong-penolong. Gak ada penolong kita itu cuma Allah saja. Maka marilah kita banyak-banyak minta tolong kepada Allah. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nura wa rahmah wa dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizkina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin.
Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.